Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Rizky Amrina dalam program Suara Sriwijaya. Pada hari ini kita akan membahas mengenai pemilu dan pembelajaran politik. Mengingat sebentar lagi akan memasuki tahun 2024 yang mana di tahun 2024 ini disebut sudah tahun politik. Dan kita sudah menghadirkan dua narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Dr. Bahrul Ilmi Yakub, pakar hukum tata negara. Selamat siang Bapak, apa kabarnya? Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan narasumber kita yang kedua, Bapak Dr. Zulkifli Sulaiman, dosen ilmu politik FISIP Universitas Sriwijaya. Selamat siang Bapak, apa kabarnya? Selamat siang Mbak Kiki, baik-baik, Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Tentunya tema kita hari ini mengenai pemilu dan pembelajaran politik, di mana pembelajaran politik ini tentunya sangat penting ya Pak ya. Apalagi sebentar lagi kita memasuki tahun politik di 2024. Baik, menurut Bapak sendiri pembelajaran politik saat ini bagaimana Pak? Apalagi di kalangan kaum milenial. Boleh silakan terlebih dahulu ke Bapak Zulkifli. Ya, terima kasih Mbak Kiki. Yang pertama, pemilu dan pembelajaran politik kita maksudkan kita membicarakan pembelajaran politik dalam rangka pemilu 2024 nanti, tapi bisa juga pilkada ya. Nah, yang kedua mungkin kita bisa lebih fokus kepada pembelajaran untuk anak-anak muda dikaitkan dengan pengertian politik ya. Ya, secara umum kita mendengar komentar atau bahkan juga ada hasil-hasil survei begitu ya yang mengkaitkan bagaimana anak-anak muda memandang politik itu. Baik. Sebagai contoh, hasil survei suatu harian nasional tahun 2017 ya di kalangan mahasiswa hampir 30% melihat politik itu sama dengan korupsi dan kebohongan. Baik. Dan tidak sampai 10% yang menganggap politik itu identik dengan kesejahteraan, keadilan dan pemilu. Nah ini perkembangan yang memprihatinkan ini. Ya, artinya itu di kalangan anak muda khususnya politik itu adalah sesuatu yang negatif. Dan tentu nanti ini akan termanifestasi dalam sikap dan perilaku mereka. Itu yang kita khawatirkan gitu ya. Nah, hal ini berangkat dari keprihatinan inilah kita perlu memikirkan, kemudian ya membuat apa ya usaha apa saja yang bisa menetralisir pandangan negatif tentang politik ini. Politik tidak seperti itu Mbak Kiki. Tidak seperti itu ya, tapi tidak seperti itu. Banyak mungkin anak-anak muda sekarang lebih dari 30% ya Pak ya? Benar, hampir 30%. Hampir 30%. Itu kan hampir sepertiga ya. Menganggap politik itu sesuatu yang negatif. Gitu. Baik, untuk Pak Bahrul sendiri bagaimana Pak memandangi dan juga pembelajaran politik saat ini bagaimana nih menurut Bapak sendiri? Baik Mbak Kiki, makasih Pak Zul ya, pemirsa sekalian. Ada pemilu dan ada pembelajaran politik. Kalau kita bicara pembelajaran politik, artinya kita bicara pada tataran teori. Ya. Kita bagaimana memberi pemahaman yang tepat kepada masyarakat, kepada kaum milenial, apa sih politik itu yang sebenarnya. Okay. Nah, momentumnya, salah satu momentumnya itu adalah pemilu. Ya. Nah, apa peran pemilu? Peran pemilu itu merupakan praktek dari politik dalam konteks mencari pemimpin atau meng-create pemimpin yang baik. Nah, dua hal ini sesuatu yang berkorelasi secara erat ya, sehingganya dengan pembelajaran politik yang baik ya, kita berharap pemilu itu memproduksi atau menghasilkan pemimpin-pemimpin yang memang kekeh untuk membela kepentingan bangsa dan negara ya, dan juga memberi
tadi Pak Zul bilang memberi kesejahteraan kepada masyarakat yang dipimpinnya. Nah, kita tidak berharap ya pemilu itu menghasilkan pemimpin-pemimpin yang memiliki moral hazard, ya, cacat secara moral, misalnya koruptor, misalnya dalam proses memimpinnya nanti menjadi koruptor, misalnya, atau tidak menjadi koruptor tapi tidak memiliki kemampuan kompetensi untuk memimpin. Nah, itu yang harus dibangun, diberi pembelajaran kepada masyarakat supaya kita ini dalam konteks berbangsa dan bernegara itu memang sesuai dengan tujuan berbangsa dan negara. Apa itu ya? Ada 4. Membela segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan atau meningkatkan kesejahteraan umum dan melindungi, ikut melaksanakan perdamaian dunia berdasarkan prinsip bebas aktif. Itu semua harus kita lakukan dalam rangka mengimplementasi ya teori-teori politik yang baik dalam rangka menciptakan pemimpin yang berkualitas ya, tanpa moral hazard. Saya pikir itu yang paling penting. Menciptakan pemimpin yang berkualitas. Yang berkualitas. Ini yang menjadi permasalahan dan juga harusnya sebagai masyarakat, apalagi kaum milenial ya Pak, tentunya harus memilih pemimpin yang tepat. Tapi Pak, untuk ngomong-ngomong, pastinya banyak masalah mungkin dari pandangan politik, apalagi mungkin di kaum anak muda. Ini masalah apa saja sih Pak yang menjadi masalah ini pandangan politik ini selalu negatif nih untuk di pandangan masyarakat? Dari Pak Zulkifli, silakan Pak. Ya, seseorang itu mendapat pemahaman tentang politik dari bermacam-macam sumber ya. Pertama dari keluarga, ya mulai dari keluarga ya. Dari keluarga itu macam ini Mbak Kiki. Bapak itu adalah kepala keluarga. Betul. Nah kemudian ibu yang mendampingi bapak, anak-anak ya dengan fungsinya masing-masing. Nah, bagaimana seorang bapak memperkenalkan hubungan kekuasaan dalam keluarga? Nah, itu pelajaran pertama itu. Itu pelajaran pertama iya, ya dari keluarga. Pelajaran pertama. Jadi misalnya begini ya, dalam suatu keluarga bapak misalnya punya kebiasaan makan bersama, harus bersama, kemudian bercerita, berdialog begitu ya. Nah itu pembelajaran politik yang baik. Tapi ada juga bapak yang karena kesibukan mencari uang misalnya ya, tidak begitu intens berinteraksi dengan anak-anak. Karena tidak intens, dia tahunya memberi perintah saja dan harus dituruti. Nah itu adalah konsep awal tentang otoriter itu. Betul. Nah, ditambah lagi misalnya dia berkawan juga demikian kan, nanti ada hierarki itu ya. Nah, ada ketua kelas, ada ketua kelompok, geng begitu ya. Nah, ini adalah momen-momen pembelajaran bagi seorang anak dalam soal politik ini. Nah, ditambah dengan buku-buku, ditambah dengan contoh-contoh elit-elit politik, begitu ya, partai politik, penyelenggara pemilu. Nah, jadi pemahaman itu menjadi campur aduk, gitu ya. Nah, campur aduk itu sayangnya itu banyak yang negatifnya. Betul. Seperti yang diungkap oleh survei itu tadi ya. Kok bisa ya politik itu disamakan dengan bohong, politik disamakan dengan korupsi. Dari segi teoritis itu tidak masuk gitu. Baik, betul sekali. Untuk Bapak baru sendiri Pak, bagaimana Pak yang mungkin dari Bapak sendiri sebagai pakar hukum tata negara yang menjadi permasalahan pandangan oleh masyarakat politik itu sangat negatif tuh apa saja Pak? Ya, karena sejauh ini memang ada miss ya, dalam pendidikan politik dan juga miss dalam praktek politik ya dalam pemilu itu. Makanya supaya tidak menimbulkan antipati ya atau kesan negatif
terhadap politik, dua-duanya harus diluruskan. Teorinya harus diajar secara benar, ya. Kemudian praktiknya harus memberi model pendidikan atau praktek politik yang berkualitas tadi, ya. Berkualitas dalam arti benar dari sisi pelaksanaan, benar dari sisi aturan itu. Nah, kalau itu tidak dilaksanakan, yang akan muncul memang sikap negatif dari masyarakat, ya. Anak-anak muda yang sekarang ya bisa saja muncul sikap yang negatif terhadap politik, bisa juga memunculkan lebih bahaya lagi sebenarnya antipati. Kenapa? Kalau terus dibiarkan itu, anak muda akan berpikir sangat pragmatis dia. Ya ngapain ngurus politik? Kami juga nggak ada penghargaan terhadap politik. Padahal politik itu bagian yang penting dari kehidupan kita. Ya. Sangat bagian yang penting dari kehidupan kita. Kenapa? Karena bernegara itu, ngurus negara itu dasarnya politik. Ya. Tapi politik yang mana? Politik yang berkualitas, politik yang bermoral, sehingganya itu memang menghasilkan kebaikan, bukan keburukan. Nah, sekarang praktek politik kita itu dianggap ya menghasilkan keburukan, bukan kebaikan. Itu persoalan. Dianggap ya menghasilkan keburukan. Ya, Tapi menurut Bapak sendiri gimana nih kira-kira? Memang sesuai dianggap oleh masyarakat atau memang sebenarnya tidak seburuk itu mungkin? Ada, kita bicara kalau mau menguji itu ya, kita mungkin bicara agak kualitatif ya, atau apa kuantitatif ya. Sekarang kita lihat ya. Dari sekitar 500 kepala daerah tuh terdiri dari gubernur dan bupati wali kota, itu 80% itu berakhir di meja sidang. Sidang, betul sekali. Menjadi tindak atau terpidana korupsi. Artinya dari sisi atau politik sebagai instrumen untuk menghasilkan pemimpin, politik kita gagal. Gagal untuk mencari pemimpin yang berkualitas tadi. Oke, Nah, itu kalau ditanya itu ya ujinya uji kuantitatif. Betul, ya. betul. Nah, kalau misalnya pemimpin yang atau politik kita bagus, misalnya kita agak flashback flashback sedikit, era misalnya 45-55 ya. Itu pemimpin kita itu cerdas-cerdas luar biasa. Ada nggak yang nggak korupsi? Nggak, rata-rata mereka memang berkorban ya, berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara. Nah, sekarang ini itu yang kita kehilangan figur-figur seperti itu. Yang ada itu adalah kita akan bertemu dengan figur-figur yang quote unquote haus kekuasaan. Oke, Ya. itu benar sekali, haus kekuasaan ya. Tapi untuk Pak Zulkifli sendiri nih, dari sisi pandang Bapak sendiri, bagaimana nih, apakah yang dianggap oleh masyarakat dengan pandangan politik yang mungkin masih banyak negatif, itu bagaimana Pak? Iya, saya perjelas sedikit ya. Ya. Politik itu sama dengan ekonomi, ya sama-sama netral. Betul. Politik itu baik atau buruk tergantung manusianya. Artinya manusia yang terjun ke dunia politik ya, begitu juga ekonomi juga begitu. Jadi tidak bisa disalahkan politiknya itu kan. Manusia ini begini, setiap manusia dalam dirinya itu punya kecenderungan yang positif yang negatif ya. Nah, tinggal dihitung secara kuantitatif ya. Misalnya saya gila kuasa, saya gila harta, kemudian saya suka bersikap feodal. Kalau dihitung-hitung secara kuantitatif mungkin 70% sifat-sifat yang dominan itu adalah yang jelek itu. Ya, 30% mungkin yang baiknya. Nah, ketika saya masuk ke dunia politik, ya sifat-sifat yang jelek inilah yang keluar. Ya. Nah, jadi tergantung seberapa banyak manusia baik masuk ke dunia politik dan seberapa banyak manusia yang memiliki sifat-sifat tidak baik masuk ke dunia politik. Sederhana ngitungnya gitu ya. Nah, kalau kita ambil ke apa namanya Sokrates lah ya. Ya. Kata Sokrates itu masyarakat itu akan baik kalau orang berjalan sesuai jalurnya. Kalau dia itu punya keinginan untuk mengabdi kepada masyarakat, jadilah pemimpin. Kalau dia punya keinginan untuk membela
orang banyak, jadilah militer. Kalau dia punya keinginan untuk hidup senang, jadilah pedagang. Betul. Nah, itu udah ada jalur-jalurnya. Kalau jalur itu diikuti oleh setiap orang, nah kata Socrates, insya Allah masyarakat akan baik gitu. Yang celakanya itu kan kalau ada yang nyebrang-nyebrang itu. Nah, misalnya saya punya jiwa dagang. Betul. Nah, kemudian masuk ke dunia politik. Nah, kira-kira itu menurut Socrates tidak boleh. Nah, yang akan terjadi adalah yang tidak baik. Gitu. Yang tidak baik Dunia ya, politik Pak. itu dunia mengabdi, Mbak Kiki. Oke. Nah, Dunia mengabdi ya, Dunia mungkin mengabdi. masih banyak yang menganggap sebagai ajang kerja mungkin ya Pak ya. Ya. Lowongan kerja itu masih banyak sekali yang menganggap seperti itu. Baik. Kalau untuk lowongan kerja ya enggak lah gitu ya. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita mengenai pemilu dan pembelajaran politik. Tetaplah bersama kami dalam program Suara Sriwijaya. Hello and welcome to Focus Today here on TVRI World, airing live from Jakarta with the latest reports from Indonesia and the world. 24-hour channel broadcasting in English with the latest, most comprehensive information on Focus Today. Diving into global issues with in-depth analysis on Think Tank. In the battleship maneuvering exercise, various battleships... Introducing the new strengths of Indonesia's artillery on national defense. Illustrating the beauty and uniqueness of diverse Indonesian culture on Beautiful Indonesia. Namely orang utan. Yang saya hormati Menteri Keuangan Republik Indonesia. Keuangan Sri Mulyani mengajak rombongan tamu dari negara G20. And don't miss out on exclusive coverage on Indonesia's G20 presidency on G20 Finance Track. All presented to you right here on TVRI World. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya.
kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Suara Sriwijaya dan kita masih membahas mengenai pemilu dan pembelajaran politik. Untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 07113114454 dan kita masih bersama dengan dua narasumber kita, yaitu yang pertama Bapak Dr. Bahrul Ilmi Yakub, pakar hukum tata negara, dan Bapak Dr. Zulkifli Sulaiman, dosen ilmu politik FISIP Unsri. Kita lanjutkan kembali Bapak perbincangan kita. Tentunya sebagai pemimpin pasti harus ada nih sifat-sifat yang dimiliki, apalagi untuk memimpin suatu bangsa. Itu sifat yang harus dimiliki itu apa saja Pak? Boleh ke Pak Zulkifli terlebih dahulu. Ya, pemimpin dalam arti politik seperti tadi bukan hanya untuk bangsa begitu ya, tapi untuk pembelajaran politik juga ya. Artinya itu bagaimana keadaan politik di tingkat milenial, sebagian tergantung kepada pemimpinnya juga melalui pengajaran dan perilaku politik sehari-hari gitu ya. Nah, politik itu kalau dilihat dari salah satu batasan itu adalah urusan hidup bersama. Bagaimana menata hidup bersama yang baik, yang merata dan berkeadilan. Nah, dilihat dari sini, pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang memperjuangkan itu. Bagaimana supaya tatanan masyarakat itu baik, tertib, aman gitu ya, merata dan berkeadilan. Persisnya itu kira-kira begini, dalam kondisi masyarakat yang berbeda-beda, dari latar belakang yang berbeda-beda, bagaimana supaya berbeda itu tidak menimbulkan akibat yang negatif. Nah, itu pemimpin yang baik. Begitu juga bagaimana sumber daya yang terbatas di masyarakat itu terdistribusi secara relatif merata atau diperjuangkan untuk terdistribusi secara merata. Dalam pengertian ini itulah yang disebut pemimpin yang baik. Nah, pemimpin yang tidak baik tentu saja kebalikan dari itu. Nah, seperti itu kira-kira Mbak Kiki. Baik, tentunya. Untuk Pak Bahrul sendiri nih, bagaimana Pak? Menurut Bapak sendiri, pemimpin yang baik itu bagaimana? Apa saja yang harus dimiliki? Kalau saya sih dari aspek konstitusi ya, simpel saja. Pemimpin yang baik itu pemimpin yang mampu mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara. Baik, Itu saja. Itu saja. Itu saja. Kenapa? Semua hal yang dilakukan dalam konteks kita mencari pemimpin untuk dalam konteks berbangsa dan bernegara ya untuk mewujudkan cita-cita nasional kita. Nah, kalau kita mampu mewujudkan pemimpin yang punya kemampuan untuk mewujudkan itu, itulah kita memperoleh pemimpin yang baik, bahkan ideal malah. Baik, menurut Bapak sendiri nih, mungkin masih banyak orang berpikir harus iman yang kuat juga nih, harus yang agamanya kuat, apalagi kan mungkin banyak masyarakat memilih dengan background agamanya yang kuat itu pandangannya politiknya juga dengan baik dan benar. Menurut Bapak Bahrul sendiri bagaimana Pak menanggapi itu Pak? Iya, jadi itu konteksnya dalam konteks berbangsa dan bernegara itu. Nah, sudah itu kemudian mungkin kita breakdown ke kualitas pemimpin in case tidak mampu memperoleh pemimpin yang berkualitas seperti tadi, berkualitas ideal. Apa itu? Ya, paling tidak ya, pertama dia punya kompetensi, ya. Kita nggak ada guna punya pemimpin kalau dia nggak kompeten untuk memimpin kita, ya. Yang kemudian setelah dia punya kompetensi ya tentu kita tidak akan memilih pemimpin yang secara moral dia cacat. Masa kita memilih pemimpinnya bandit? Kan gitu. Betul. Jadi kalau mau di breakdown lagi setelah kemampuan mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara, pertama kita harus punya pemimpin yang secara moral tidak cacat. Kedua, dia punya kemampuan untuk memanage kepentingan bersama kita dalam konteks berbangsa dan bernegara. Itu saja. Jadi begitu sederhana sebetulnya. Ya. Makanya dulu ketika kita merdeka, kita nggak pernah bercita-cita untuk pemimpin kita. Jadi memimpin itu beban loh. Baik.
Yang benar itu memimpin itu beban, bukan memimpin itu untuk cari loka. Enggak. Memimpin itu beban. Makanya kalau Setelah dalam Islam, terpilih, iya, selamatan gitu ya. iya, makanya di dalam Islam itu kecenderungan orang Islam itu dia nggak mau jadi pemimpin. Kenapa? Kata Sayyidina Ali, jadi pemimpin itu adalah fitnah. Ya. Baik. Jadi pemimpin adalah atau sumber fitnah. Sumber fitnah ya. Iya. Jadi makanya sekarang jadi aneh ketika kita ketemu dengan segmen-segmen masyarakat yang rebutan gitu untuk jadi pemimpin. Nah, akibatnya apa kalau rebutan? Artinya ada hal yang secara ideal memang dia tidak layak. Oke, karena rebutan dan juga memang tujuannya bukan untuk memimpin Untuk dengan mengabdi. baik, dengan mengabdi. Tapi memang kata bahasa Palembang nyari loka ya. Ya, Pak? loka tadi. Baik, untuk Pak Zulkifli sendiri nih menanggapi mungkin dari sisi agama sendiri. Mungkin banyak nih yang backgroundnya dari agamanya jadi terjun. Karena mungkin banyak masyarakat memilihnya karena memang mungkin imannya yang kuat, karena agamanya yang kuat. Bagaimana Pak menanggapi itu Pak? Ya, iman dalam pengertian spiritualisme ya, artinya bukan hanya Islam saja ya. Sebab ada pemimpin-pemimpin yang baik, bukan dari Islam tapi baik gitulah. Kayak kita tarik ke yang lebih umum dikit ya, Iya. bahwa dia beriman menurut ajaran agamanya. Nah sekarang saya mencontohkan tadi politik pemimpin yang baik ya, pemimpin yang memperjuangkan masyarakat yang aman, damai, tertib, berkeadilan dan sejahtera. Nah di sebelahnya ini ada juga pemimpin yang politiknya tidak baik gitu ya, yaitu pemimpin yang mengusahakan kekuasaan, glory, kejayaan begitu ya, dan uang. Memang dia sengaja mencari harta begitu ya. Nah kembali ke pertanyaan pemimpin yang baik tadi itu ya, dalam pengertian iman, saya setuju dengan Pak Barul ya. Orang yang benar-benar menghayati ya nilai-nilai agamanya, dia cenderung menarik diri dari situasi seperti itu. Situasi yang kurang sehat maksudnya ya. Baik. Nah, yang belum jelas itu bagi kita kapan kita menyatakan saya merasa terpanggil. Nah, gitu nih. Nah, sebagai orang yang beragama juga ya. Kalau di dalam Islam itu ukurannya sederhana Pak. Apa itu? Jadi kapan itu? Ketika orang meminta. Oh. Oke. Itulah ukurannya. Jadi jangan kita menganggap kita punya kompetensi, tapi Iya. serahkan kepada orang yang mau dipimpin itu menganggap kita punya kompetensi. Ada permintaan ya. Ada permintaan. Makanya di dalam Islam itu prinsip jadi pemimpin itu nggak boleh meminta. Oke, betul. Diminta kemudian Diminta boleh. Diminta kita boleh. merasa itulah yang dimaksud dengan panggilan gitu Iya. ya. Saya setuju itu ya. Panggilannya, Orang baik-baik biasanya cenderung menghindar dari situasi yang tidak sehat ya. tadi. Kecuali ya dalam keadaan dia berkeyakinan dia terpanggil ya, karena ada permintaan dari luar dirinya untuk menjadi pemimpin gitu ya. Itu makanya di dalam Islam tuh waktu mencalonkan diri nggak boleh, tapi dicalonkan boleh. Nah, dicalonkan itu artinya diminta. Dicalonkan boleh Mencalonkan diri tidak boleh ya. Iya, karena itu ambisi pribadi. Dicalonkan. Betul. Dicalonkan tapi kalau pakai mahar gimana? Nah, itu artinya tidak murni ya kan, ada Dipanggil yang, tapi pakai mahar. Nah, itu yang kata ilmu politik kan, ada yang mobilisasi, ada Iya, yang aspirasi kan gitu. Benar ya. Gitu. Baik, tentunya mungkin karena kalau diminta oleh orang, karena penilaian orang terhadap seseorang itu berarti memang baik ya Pak, dan juga pantas untuk memimpin, betul sekali. Tapi Pak, melihat masyarakat yang mungkin masih menganggap politik itu negatif, itu bagaimana nih Pak kita mengajak masyarakat jangan berpikir negatif terhadap politik, karena sebenarnya tidak 100% politik itu negatif ya Pak ya. Dari Pak Bahrul sendiri bagaimana Pak? Ya, itu sebuah proses ya. Itu nggak bisa instan. Ketika orang menganggap politik itu jelek, itu terbangun bukan serta merta loh.
ada proses dan mengubahnya itu dengan proses juga. Artinya tadi pertama dengan memberi pendidikan politik yang benar, yang kedua memberi praktek politik yang benar, ya. Nah, setelah orang melihat oh ternyata memang politik ini tujuannya untuk mencari pemimpin yang baik dan atau sistem kita itu memang mampu menciptakan pemimpin yang berkualitas. Pasti akan muncul, ya, sikap-sikap positif itu akan muncul. Tapi kalau itu tidak dilakukan, yang akan muncul negativisme. Betul sekali, karena itu butuh tahapan ya Pak ya, untuk masyarakat memandang politik itu tidak hanya negatif saja. Untuk Pak Zulkifli sendiri bagaimana Pak mengajak masyarakatnya sendiri? Pertama, majukan pendidikan. Makin maju pendidikan seseorang, makin rasional dia. Artinya itu dia bisa berpikir mana yang terbaik untuk dia dan untuk orang banyak, gitu ya. Dan ikatan-ikatan yang bersifat emosional, yang personal itu akan berkurang. Yang kedua, majukan ekonomi. Ya, mantan wakil presiden kita Pak Profesor Budiono menyatakan demokrasi akan bersifat substantif kalau pendapatan rata-rata warga itu sudah 6.000 US dollar minimal ya. Minimal. Ya kalau dirupiahkan kira-kira 6 jutaan per bulan lah begitu ya. 6.000 lebih Pak. Kalau 6.000 15.000 sekarang. Atau $1 15.000 kursi. Ya, $1 6.000 itu per tahun. Oh, 6.000 per tahun. Ya, per tahun berarti dibagi 12 ada ya, dikali 15 dibagi 12. $500. Ya, $500 sekarang sekitar 700 enggak atau $500. Iya. 50 juta. Iya. Tambah itu sekitar 75 juta. Per bulan. Per bulan. Kalau dia 500. Sorry. Bukan. Itu 7.500.000. Ah, 7.500.000 ya itu. Iya. Nah, bukan 75. kalau pendapatan anggota masyarakat sudah lebih kurang 7.500.000 per bulan, dia tidak butuh lagi sembako itu. Dia tidak butuh lagi politik uang itu. Ya. Nah, kita kan bisa melihat orang-orang yang terdidik nggak mau dia ikut yang seperti itu ya. Nah, seperti kata Pak Baru tadi itu tuh prosesnya lama ya. Jadi butuh waktu untuk sampai ke sana gitu ya. Tapi kita harus optimis Mbak Kiki. Baik, tentunya harus optimis juga dan kita harus sama-sama ya. Oh benar. Jangan sampai hanya satu pihak saja nih yang mau melawan nih, apalagi kasus-kasus yang sering terjadi negatifnya di dunia politik. Benar. Baik pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711311454, tetaplah bersama kami dalam Suara Sriwijaya. Keluarga Indonesia, sudah saatnya kita cerdas memilih tontonan yang tepat untuk anak. Karena tontonan yang ramah anak sangat penting untuk membentuk karakter dan tumbuh kembang anak. TVRI menghadirkan program-program tayangan yang edukatif dan aman untuk buah hati kita. Ayo ke museum. Ini buah hatiku sayang. Kami, anak-anak Keva, hidup dari loncat. Seru-seru kan acaranya? Seru banget. Teman-teman jangan lupa nonton TVRI ya. Dan pastinya ramah untuk anak. Ribuan suku dan bahasa, warna-warni budaya. Ajarkan kita bijaksana, menjaga Indonesia kaya. Ayo, karena kita
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Suara Sriwijaya. Dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 07113114454. Dan kita masih bersama dengan narasumber. Yang pertama Bapak Dr. Bahrul Ilmi Yakub, pakar hukum tata negara. Dan Bapak Dr. Zulkifli Sulaiman, dosen ilmu politik FISIP Unsri. Dan juga kita masih membahas mengenai pemilu dan pembelajaran politik. Baik, sebelumnya kita sudah membahas nih bagaimana dan apa saja yang harus dimiliki seorang pemimpin. Nah, untuk masyarakatnya sendiri nih Pak, apa saja sih Pak yang harus dinilai sebagai masyarakat? Jangan sampai nih kita salah pilih, jangan sampai juga kita harus memilih pemimpin yang tepat. Boleh ke Pak Baru terlebih dahulu? Ya, kalau mau bagaimana cara kita memilih pemimpin yang tepat dalam pengertian berkualitas, sebenarnya secara normatif simpel saja. Laksanakan pemilu sesuai dengan aturan. Baik. Sebenarnya sistem pemilu kita itu udah bagus loh. Ya. Sudah cukup bagus. Cuma persoalannya tidak dilaksanakan secara konsekuen. Ya. Sehingga di pemilu kita dilarang politik uang. Ya. Prakteknya politik uangnya menjadi ciri utama dalam pemilu kita. Jadi kalau kita bicara sistem pilkada atau pemilu kita sudah cukup bagus. Tapi persoalannya belum dilaksanakan secara konsekuen. Itu yang menyebabkan kita tersesat dalam memperoleh pemimpin. Tersesat ya Pak ya? Iya. Karena tersesatnya oleh politik uang tadi. Iya. Oke. Untuk Pak Zulkifli sendiri bagaimana nih Pak? Ya, saya melihat ada dua ya. Pertama, sistem rekrutmen untuk jadi pemimpin yang ada di partai itu seperti apa. Baik. Ya, misalnya kalau itu tergantung kepada putusan elit partai saja dan tidak melibatkan anggota atau publik, nah itu kurang bagus. Yang kedua, ada usaha dari ormas ya, dari LSM untuk memberitahu rakyat, ini loh politisi hitam gitu ya, ini politisi yang putih begitu ya. Tapi usul itu ditolak. Ya, ditolak oleh partai-partai politik ya, sehingga terputus cara untuk memberitahu kepada pemilih ya bagaimana memilih pemimpin yang baik itu. Nah, sekarang pilihannya tinggal lagi kepada bagaimana para pemilih itu memperoleh informasi tentang calon itu ya. Nah, mungkin dari media sosial, mungkin dari koran, begitu, mungkin dari hasil diskusi dengan kawan-kawannya. Tinggal itu Mbak Kiki, ya. Dan saya pikir begitu kita ada di di kotak suara, kita kan harus melihat gambar yang banyak itu, iya kan? Kertasnya lebar ya Pak ya. Dan waktu terbatas, gitu ya. Itu membuat waktu untuk memutuskan itu menjadi sangat terbatas. Jadi memang cara yang paling baik itu sebelumnya ya itu sudah diberikan pemahaman kepada pemilih ya, termasuk ya terutama ini juga tanggung jawab dari penyelenggaranya. Saya kira seperti itu ya. Mungkin bagi kita yang di kota yang sudah terdidik ini nggak masalah ya. Nah, tapi kita berpikir tentang pemilih yang di daerah-daerah yang kurang akses terhadap informasi. Betul. Nah itu Mbak Kiki. Akses informasi itu sendiri ya. Tapi berarti bisa dibilang rekrutmen itu jadi yang sudah ada di surat suara itu berarti sudah orang-orang yang baik, tinggal kita memilih lebih baik dianggap lagi. Baik. Yang dianggap baik ya dari partainya yang pertama ya. Kita tinggal memutuskan. Baik. Kita tinggal memutuskannya. Tapi ini Pak, berbicara masalah politik uang mungkin sudah menjadi permasalahan yang cukup mengakar di Indonesia sendiri. Gimana nih Pak, sebagai pakar hukum tata negara sendiri, bahwa gimana nih untuk politik uang ini harus dibasmi nih dari masyarakatnya, apakah dari pemimpinnya atau bagaimana Pak? Mencegah berlangsungnya politik uang itu kan macam-macam. Sebenarnya itu yang paling simpel memang ketika orang menganggap ya memang nggak perlu lagi ada politik uang. Tadi kenapa orang nggak perlu? Karena dia merasa cukup, gitu loh. Nah itu sebenarnya yang paling simpel. Tapi persoalannya kita kan
kadang-kadang seringkali rakus ya dengan kebutuhan ekonomi itu, sehingganya ya walaupun dianggap asumsinya politik uang itu berlaku untuk pemilih-pemilih yang tidak mampu, kenyataannya kadang-kadang pemilih yang secara ekonomi itu mampu juga masih melakukan itu. Betul. Nah, jadi itu yang tidak boleh dilakukan. Makanya ya itu dari sisi praktek, kalau sebagai politik uang sebagai perilaku, teori hukumnya itu simpel sebetulnya. Pertama, hilangkan kesempatannya. Kesempatan itu. Artinya jangan ada tebar uang. Yang kedua, hilangkan niatnya tadi, atau ambisi atau nafsu untuk kaya karena dari politik uang itu jangan itu. Jadi kalau dari hukum ya simpel saja, NNK-nya aja. Hilangkan niatnya, hilangkan kesempatannya, itu pasti tidak akan terjadi. Nah, bagaimana itu dilaksanakan? Aturannya sudah ada. Siapa yang menyumbang itu, kemudian setiap calon tidak boleh memberi uang. Tapi kan dalam prakteknya semuanya melakukan itu kan dengan berbagai alasan. Katanya ini sosialisasi lah, ini belum bisa di itu karena belum kampanye lah. Jadi alasan-alasan klise seperti itu sebetulnya yang harus kita cegah, jangan sampai berlangsung. Baik, betul sekali, harus dicegah ya Pak ya. Tapi untuk Pak Zulkifli sendiri gimana nih Pak menanggapi politik uang sendiri biar jangan mengakar nih di Indonesia nih? Seperti kata Pak Barul, hukumnya sudah ada. Ada. Itu dilarang. Dan fatwa MUI juga ada loh. Haram itu. Tapi kenapa masih terjadi? Gitu ya. Jadi ada yang tataran idealnya, ada yang realnya gitu ya. Yang realnya apa? Ya, masyarakat kita masih miskin. Ya. Itu yang real. Masyarakat kita masih bodoh sebagian ya. Sebagian masyarakat kita masih secara ekonomi masih kurang. Sebagian secara pendidikan masih belum terdidik begitu ya. Nah, jadi itulah, jadi kalau ingin yang murah ya itu majukan pendidikan, majukan ekonomi, politik uang, nanti saya percaya itu akan hilang walaupun tidak segera ya. Lama-lama orang akan merasa malu untuk menerima uang. Lama-lama orang akan merasa malu untuk nyogok gitu loh. Baik, karena juga sebenarnya kesempatan ya Pak ya. Kalau misalnya dari pemimpinnya sendiri yang tidak memberikan kesempatan untuk melakukan politik uang ya tidak akan terjadi. Dan juga sebagai masyarakat kalau tidak ada kesempatan bagaimana untuk mendapatinya ya kan, betul sekali. Tapi Pak, ngomong-ngomong masalah media sosial sendiri kan mungkin sudah banyak nih di media sosial saat ini sudah mulai menggait teman-teman influencer agar lebih dikenal lagi nih di kaum milenial. Menurut Bapak sendiri bagaimana Pak dengan pola iklan ya bahasanya mungkin iklan dari pemimpin-pemimpin saat ini bagaimana Pak? Menurut Pak Baru sendiri bagaimana? Menurut saya itu sebagai sarana sosialisasi bagus. Yang perlu diasah itu adalah kemampuan orang yang menerima informasi untuk menyeleksi. Ya, jadi setelah ada orang mempromot dirinya, saya, tolong pilih saya, ya kita sebagai pemilih yang cerdas, ya, mulai lu siapa, gitu, track recordnya apa, gitu. Jadi makin awal dia melakukan promosi diri ya untuk minta dipilih, makin cepat kita menyikapinya. Dia itu apa track recordnya? Kalau kita udah tahu track recordnya, mau berbagai cara dia atau cara yang masif untuk meminta supaya dia dipilih, kita nggak akan pilih karena kita udah tahu track recordnya. Kalau dia bandit, ngapain kita pilih bandit? Gitu. Betul. Ngapain dipilih ya Pak ya, apalagi sekarang media sosial itu sangat mudah sekali memberikan informasi-informasi lainnya. Kita akan kembali setelah jeda berikut. Untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311 454. Tetaplah bersama kami.
Mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Presidensi KTT G20 Indonesia membawa angin segar bagi pemulihan ekonomi nasional di Indonesia dan negara berkembang lainnya. Sebagai visi misi G20 Bali 2022. Kekuatan roda industri pariwisata, UMKM, mendongkrak pemulihan bagi ketahanan ekonomi kerakyatan. Dihadiri oleh 20 negara anggota G20 di dunia, event puncak presidensi KTT G20 Indonesia akan dilaksanakan pada tanggal 15 dan 16 November 2022 di Nusa Dua Bali. Betapa pentingnya forum ini dalam rangka menentukan arah kebijakan ekonomi dunia yang memiliki manfaat strategis untuk membahas isu-isu global, yaitu kesehatan, stabilitas keuangan, perubahan iklim, pemulihan ekonomi, serta mendukung kebijakan global dunia. Sukseskan KTT G20 Bali Indonesia. Ayo sukseskan KTT G20, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Suara Sriwijaya. Untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711311454 dan kita masih membahas mengenai pemilu dan pembelajaran politik. Sebelumnya kita sudah bahas mengenai media sosial yang sekarang sudah banyak sekali unsur politiknya, Pak. Untuk Pak Zulkifli sendiri bagaimana Pak menanggapi hal ini, Pak? Ya, satu hal, informasi melalui media sosial itu tidak bisa kita tolak, ya kan? Betul. Artinya itu suka tidak suka, ya sepanjang kita punya alat untuk mengaksesnya, kita akan terpapar dengan media sosial seperti itu ya. Kita bayangkan aja Mbak Kiki ya di desa-desa anak-anak SMP, SMA dan misalnya dia untuk pemilu nanti ikut memilih. Kemudian dia udah aktif pegang telepon pintar itu ya, dan dia akan memperoleh informasi ya tentang pemilu itu, tentang penyelenggaranya, tentang calon-calonnya itu dari media sosial. Bayangkan ya. Terus apa yang bisa kita perbuat untuk mereka? Ya, saya kira perlu diimbangi dengan keaktifan semua stakeholders ya. Penyelenggara pemilu perlu mengimbangi sebuah informasi dari media sosial ini dengan penyuluhan-penyuluhan. Itu bisa ya. Atau dari LSM juga bisa juga ya. Dari pemerintah sendiri juga bisa gitu ya. Sehingga masyarakat di daerah pedesaan itu akan menerima informasi yang lebih beragam ya, dan tentu saja kita berharap informasi yang berupa hoax, berita bohong atau yang berupa yang fitnah misalnya itu bisa ditutupi oleh informasi yang benar dari para stakeholders itu.
Itu yang diharapkan sebenarnya. Baik Pak, seperti kita tahu mungkin hoax sekarang tuh sudah sangat mudah sekali diberikan untuk masyarakat, apalagi melalui media sosial ataupun juga internet. Mungkin untuk hoax sendiri bisa menentukan nih Pak, mungkin yang dari sisi A saling menjelekkan dan juga masyarakat mudah termakan dengan hoax ini. Gimana Pak untuk mengingatkan lagi masyarakat agar jangan sampai nih termakan hoax tentang dunia politik ini? Silakan Pak. Ya, sebenarnya yang paling penting itu tadi saya katakan sebetulnya internet, handphone, Android itu adalah sarana. Oke. Kita perlu menggunakan sarana itu untuk sarana komunikasi yang mencerdaskan. Jadi bukan menjadi sarana komunikasi yang membodohkan. Jadi, kalau dia mencerdaskan, kita bisa menggunakan handphone kita untuk hal-hal misalnya tadi saya katakan ada calon orang yang mencalonkan diri menjadi calon anggota DPD misalnya. Dia sudah posting di medianya, saya akan mencalonkan menjadi anggota DPD pada pemilu 2024. Ya, kalau sebagai sarana atau komunikasi yang mencerdaskan, kita tinggal cari saja track recordnya apa. Betul. Dia siapa. Itu saja sih. Jadi kita tidak usah terlalu mencemaskan. Oh ini ada itu. Yang paling penting adalah mendidik atau menjadikan sarana komunikasi itu sebagai sarana komunikasi yang produktif, mencerdaskan. Kalau itu dilakukan nggak ada masalah. Semuanya kan bisa menjadi positif. Gitu saja. Betul sekali, jangan sampai cuman hanya menerima informasi ya, tapi kita tidak mencari tahu. Apalagi sekarang sangat mudah sekali mengakses informasi melalui handphone. Untuk Pak Zulkifli sendiri bagaimana Pak menanggapi hoax ini Pak? Iya begitu ya. Masalahnya itu kan begini. Tahu enggak kalau itu hoax? Ya kan? Betul. Nah, yang bersangkutan ya, saya selalu pikir, ini pemilih pertama, pemilih pemula di desa gitu ya. Tahu enggak itu hoax gitu kan? Katanya si A itu begini, katanya si B itu begitu gitu ya. Betul. Nah, tahu enggak itu hoax? Jadi agak ini juga Mbak Kiki ya, di sini dibutuhkan wawasan ya. Seseorang itu akan terhindar dari hoax itu kalau dia punya wawasan ya, literate begitu ya, artinya dia mampu menggali informasi dari macam-macam sumber. Si A ini siapa, si B ini siapa begitu. Nah itu yang perlu kita menaruh perhatian kepada itu. Nah di samping informasi yang dari para stakeholders tadi, nanti kan ada masa kampanye juga kan. Nah, sosialisasi kampanye, saya kira itu momen yang paling bagus bagi penyelenggara pemilu dan peserta ya untuk ya berpartisipasi mengurangi hoax itu. Oke, baik. Terakhir Pak, untuk harapannya sendiri di pemilu nanti dan juga harapan dari masyarakat dan juga pemimpinnya agar mensukseskan pemilu di 2024. Silakan Bapak. Kalau saya tadi saya sudah katakan, ayo kita menciptakan pemilu yang berkualitas. Dalam arti berkualitas orang yang dipilih, berkualitas cara menyelenggarakan pemilu. Jadi kualitas pemilu harus kita wujudkan, kualitas calon yang kita pilih itu harus bisa terbukti. Jadi mari kita sama-sama menciptakan pemilu yang berkualitas. Baik, yang berkualitas. Untuk Pak Zulkifli sendiri bagaimana Pak? Ya, tadi sudah saya sampaikan sedikit ya, saya punya harapan pertama, para stakeholders, pemerintah, penyelenggara, elit-elit partai, para pendidik, tokoh masyarakat ya menaruh perhatian kepada masalah ini dan mencoba melakukan apa yang bisa dilakukan untuk mencerdaskan para pemilih untuk persiapan pemilu dan pilkada nanti. Termasuk Mbak Kiki ya, forum seperti ini kesempatan bagi kita untuk ngomong ya. Baik. Dan didengar oleh pemirsa.
Karena memang kita juga sebagai masyarakat juga harus ikut andil ya Pak ya. Sama-sama mendukung untuk pemilu ini yang berkualitas, kita sama-sama juga lawan money politik, kita sama-sama juga pilih nih pemimpin yang baik, yang jangan sampai kita termakan hoax apapun lagi politik uang. Baik, terima kasih Bapak atas informasi dan telah hadir di program Suara Sriwijaya. Terima kasih untuk Bapak Dr. Bahrul Ilmi Yaakob, pakar hukum tata negara, dan juga Bapak Dr. Zulkifli Sulaiman, dosen ilmu politik, Visip Unsi. Terima kasih sudah memberikan informasi. Tentunya harapannya nanti di 2024 pemilihan umum kita sukses ya Pak ya. Amin. Dan untuk pemirsa, tidak terasa sudah 1 jam kebersamaan kita di Suara Sriwijaya. Saya Rizky Amrina pamit undur diri beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Rizky Amrina pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.